Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Alia dan anggota kelompok saya yaitu Sri Devi, Nur Anissa Sri Febriani Muhlis, dan Tiara Permatasari. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKM dengan dosen pengampu Ibu Hastuti Mustaqim, SPD, MPD. Adapun materi yang kami bawakan yaitu faktor pendorong dan penghambat koperasi dalam memasuki pasar global. Berikut video presentasi kami. Pertama, latar belakang perkembangan koperasi. Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1844, yang dipelopori oleh Charles Howard di kampung Rochdale. Namun, sebelum koperasi mulai tumbuh dan berkembang, sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad ke-18, setelah terjadinya revolusi industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Setelah berkembang di Inggris, koperasi menyebar ke berbagai negara, baik di Eropa daratan, Amerika, dan Asia, termasuk ke Indonesia. Pada dasarnya, koperasi digunakan sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan permasalahan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Koperasi masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh Raden Arya Wiriatmaja. Namun secara resmi, Gerakan Koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres 1 di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Perkembangan usaha koperasi, usaha menengah kecil atau UKM. Dari perspektif dunia, memang sudah diakui bahwa UKM memainkan suatu peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang saja, tetapi juga di negara-negara maju. UKM di banyak negara mempunyai kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan PDB paling besar dibandingkan dengan kontribusi dari UB. Sangat penting bagi koperasi dan UKM untuk mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan koperasi dan UKM antara lain partisipasi anggota, solidaritas antar anggota koperasi, perkembangan modal, keterampilan manajerial, jaringan pasar, produk, sistem prasarana, pelayanan pendidikan dan penyuluhan, segmentasi, tingkat harga, serta kemitraan pemerintah untuk menempatkan koperasi dan UKM sebagai soko guru nasional. Materi selanjutnya yaitu pengertian koperasi menurut para ahli. Yang pertama, Arifin Al-Janiago. Menurut Arifin Al-Janiago, pengertian koperasi adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Yang kedua yaitu Hatta. Bapak Koperasi Indonesia ini mengatakan bahwa pengertian koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Yang ketiga yaitu Mugner. Menurut Mugner, pengertian koperasi adalah organisasi tolong-menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. Yang keempat yaitu PGV Doren. Menurut PGV Doren, serikat koperasi adalah sebuah asosiasi anggota, baik pribadi atau perusahaan, yang telah secara sukarela bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Menurut Undang-Undang Nomor 25, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun faktor penghambat koperasi dalam memasuki pasar global. Yang pertama, pengaruh negara asal, asosiasi atau persepsi serta kepercayaan mental yang dipicu sebuah negara akan mempengaruhi peluang sebuah negara untuk memasuki pasar global. Yang kedua, persepsi konsumen tentang negara asal. Pada dasarnya, konsumen lebih senang menggunakan produk dari negaranya sendiri, kecuali konsumen asal negara yang kurang maju. Semakin bagus citra sebuah negara, maka label made in semakin penting. Yang ketiga, beberapa negara tertentu memiliki reputasi dari produk-produk tertentunya di negara pasar potensial. Yang keempat, kerjasama koperasi dan lembaga non-koperasi telah ada yang berlangsung atas landasan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Adapun faktor internal dan eksternal yang menghambat perkembangan koperasi di Indonesia, yaitu faktor internal, keanggotaan dalam koperasi keadaan keanggotaan ditinjau dari segi kuantitas, yang dimana masalah keanggotaan koperasi tercermin dalam tingkat pendidikan mereka yang pada umumnya masih rendah, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota terbatas, dan juga sebagian dari anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota. Adapun faktor eksternalnya, yaitu iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, dan juga banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.